Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk hubungan sosial. Yuk disimak penjelasannya. Bentuk-bentuk hubungan sosial itu ada dua. Yang pertama, proses sosial asosiatif adalah terjalinnya hubungan sosial yang mengarah pada bentuk jalinan sosial yang erat, saling membutuhkan dan terbentuk suatu kerjasama, terdiri dari akomodasi, kerjasama, dan asimilasi. Yang kedua, proses sosial disosiatif. Proses disosiatif juga disebut oppositional proses, yaitu proses sosial yang cenderung membawa kelompok ke arah perpecahan dan merenggangkan solidaritas. Disosiatif sendiri ada tiga bentuk, yaitu persaingan, pertentangan, dan kontravensi. Sedangkan akomodasi adalah suatu proses di mana orang per orang atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Tujuan akomodasi yang pertama adalah mengurangi pertentangan, mencegah meledak suatu pertentangan untuk sementara waktu, memungkinkan kerjasama, mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda. Dan akomodasi sendiri memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, arbitrasi, adjudikasi, toleransi, stalemate, mediasi, coercion, kompromi, dan konsiliasi. Nah, selanjutnya kerjasama. Kerjasama atau cooperation adalah suatu usaha bersama antar pribadi atau antar kelompok untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Ada 4 faktor yang dapat menimbulkan kerjasama. Yang pertama, adanya ancaman atau rintangan dari luar. Yang kedua, untuk mencari keuntungan pribadi, untuk menolong orang lain. Dan yang keempat, adanya orientasi perorangan, orientasi perseorangan. Dan kerjasama sendiri memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah joint venture, kerukunan atau gotong royong, bargaining, corporation, koalisi atau coalition. Selanjutnya adalah asimilasi. Jadi asimilasi adalah proses sosial yang timbul apabila kelompok masyarakat dengan latar kehidupan yang berbeda saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu yang lama. Jadi akibat dari asimilasi adalah kebudayaan asli akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru yang merupakan penyatuan kebudayaan dan masyarakat dengan tidak membedakan antara masyarakat lama dengan masyarakat baru. Jadi asimilasi ini bisa kita artikan sebagai peleburan sebuah kebudayaan asli dengan kebudayaan yang baru. Jadi ada beberapa syarat asimilasi. Yang pertama, kebudayaan dari masing-masing kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri. Yang kedua, kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaan, orang per orang sebagai kelompok saling bergaul dalam waktu yang lama. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi asimilasi. Yang pertama, toleransi, kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Yang keempat, sikap terbuka dari orang yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, perkawinan campuran. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Nah, yang akan kita bahas adalah bentuk hubungan sosial secara proses sosial disosiatif. Artinya, yang pertama adalah proses sosial disosiatif itu adalah persaingan atau kompetisi, adalah proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Yang B, pertentangan atau konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan pada sikap pribadi. Yang ketiga, kontravensi merupakan bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi menunjukkan suatu sikap yang mengarah kepada ketidaksenangan. Dan akibat dari persaingan sendiri, yang pertama adalah timbulnya solidaritas kelompok, sehingga rasa setia kawan meningkat.
timbulnya perubahan sikap baik positif maupun negatif, kerusakan atau hilangnya harta benda maupun nyawa jika terjadi benturan fisik. Yang terakhir adalah terjadinya negosiasi di antara pihak-pihak yang bertikai. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Dan untuk tugas yang pertama adalah catatlah semua materi yang ada di video ini. Dan tugas yang kedua adalah carilah bentuk-bentuk hubungan sosial menurut beberapa ahli yang ada di internet atau di buku, disertakan dengan contohnya dan besok dipresentasikan ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.